Aktivitas vulkanik Gunung Lewatobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, NTT belum juga berhenti. Pada Selasa 12 November pukul 13.59 waktu Indonesia Tengah terjadi erupsi dengan tinggi kolom abu mencapai 5.000 meter dari puncak. Pagi tadi, Gunung Lewatobi laki-laki juga mengalami erupsi dengan tinggi kolom abu mencapai 4.000 meter. Dan Tribuners untuk mengetahui kondisi terkini di sana, kami terhubung dengan jurnalis Tribun Flores, ada Arnold Welianto di sana. Halo, selamat sore Arnold. Ya, selamat sore, rekan Siska. Baik, Arnold bisa dijelaskan saat ini Anda sedang berada di mana, Arnold? Ya, baik rekan Siska dan juga Tribuners. Saat ini saya berada di depan posko pengungsian erupsi Gunung Lewatobi laki-laki, tepatnya di Desa Lewolaga, Kecamatan Tikena, Kabupaten Flores Timur. Di mana di belakang saya ini, Tribuners, ini adalah salah satu posko pengungsian yang digunakan di salah satu gedung SMA negeri di wilayah Kecamatan Titehena ini. Tribuners. Baik, Arnold. Ini Gunung Lewatobi laki-laki kembali mengalami erupsi pada siang tadi. Lalu wilayah manakah yang mengalami hujan abu pada sore hari ini? Ya, baik Siska. Memang aktivitas vulkanik Gunung Lewatobi laki-laki ini sejak erupsi dasar pada Senin lalu, memang hingga saat ini masih terus mengalami erupsi dengan tinggi kolom abu dari 1.000 hingga pada hari ini itu tercatat 5.000 meter di atas puncak kawah. Dan akibat erupsi ini, beberapa wilayah di Kabupaten Sika, terkhususnya 5 desa di wilayah Kabupaten Sika ini memang saat ini paling terdampak parah akibat hujan abu vulkanik ini. Memang karena saat erupsi, kolom abunya teramati condong ke arah barat dan barat daya, dan itu mengarah ke wilayah Pulau Flores, terkhusus ke arah Maumere dan juga hingga ke Labuan Bajo. Dan selain wilayah Kabupaten Sika, memang ada dua kecamatan di Kabupaten Flores Timur ini juga memang sangat berdampak parah akibat erupsi Gunung Lewatobi laki-laki ini. Demikian, Siska. Baik, ini ada sejumlah desa yang mengalami dampak yang cukup parah akibat letusan dari Gunung Lewatobi laki-laki. Apakah masih ada masyarakat yang belum dievakuasi di sekitar gunung, Arnold? Ya, memang terkhusus untuk wilayah di sekitaran kaki Gunung Lewatobi laki-laki, memang saat ini tim SAR gabungan sudah mengevakuasi kurang lebih 12.000 warga yang sudah dibawa ke tempat pengungsian yang disiapkan pemerintah di Kecamatan Titehena. Dan kemungkinan memang masih ada warga yang kembali ke rumah memang karena untuk memberi makan ternak mereka. Karena ternak ini merupakan harapan satu-satunya bagi warga di sekitar kaki gunung ini. Dan sementara di pengungsi yang berada di wilayah Kabupaten Sika, tepatnya di Desa Kringa, dalam 2 hari terakhir ini sudah dievakuasi Pemkab Flores Timur untuk kemudian dibawa pulang ke posko-posko pengungsian di wilayah Kecamatan Ditena. Dan saat setelah dievakuasi ini memang uh, 2 desa di wilayah Kecamatan Talipura, terus Desa Hingkong dan juga Desa Keringa ini pun akan dievakuasi Pemkab Kabupaten Sika, karena 2 desa ini juga terdampak parah akibat erupsi Gunung Lewatobi laki-laki ini. Dan saat ini pemerintah Kabupaten Sika sedang menyiapkan posko-posko pengungsian yang berada di wilayah Kecamatan Wagete, di mana rencananya besok warga 2 desa ini akan dievakuasi dibawa ke posko pengungsian di wilayah Kecamatan Wagete. Demikian. Baik, total ada berapa lokasi pengungsian bagi para korban terdampak erupsi Gunung Lewatobi laki-laki dan juga di mana saja, Arnold? Ya, saat ini ada beberapa lokasi pengungsian di Kecamatan Titehena ini tersebar di beberapa desa. Ada lokasi pengungsian di wilayah Desa Konga, Desa Bokang, Desa Lewolaga, dan juga eh, wilayah Desa Lewoing yang ada di Kecamatan Titehena ini. Dan para pengungsi ini menempati gedung-gedung sekolah dan juga gereja dan
posko-posko pengungsian yang berada di lapangan di desa-desa ini. Demikian, Siska. Baik. Lalu apakah sejauh ini sudah ada pejabat yang sudah mengunjungi atau meninjau langsung ke lokasi bencana dan juga bagaimana dengan rencana kedatangan dari Wapres Gibran Raka Buming Raka ke lokasi pengungsian, Arnold? Ya, memang pasca erupsi pada Senin kemarin itu uh, sudah ada para pejabat dari BNPB dan juga Wakil Menteri Sosial sudah berada di lokasi untuk memantau uh, kebutuhan-kebutuhan warga dan juga rencana untuk merelokasi warga ini. Dan Wakil Menteri Sosial juga langsung memantau kondisi rumah-rumah warga di wilayah zona merah di Desa Klatenlo, Kecamatan Pulang Gitang. Dan informasi uh, terkait dengan kunjungan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ke Pulau Flores, tepatnya untuk memantau para pengungsi erupsi Gunung Leuwoto laki-laki ini. Memang kami sudah mendapat informasi dari Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Flores Timur, memang sudah pasti dan sudah ada rapat di sana dan rencananya akan tiba pada tanggal 14 nanti. Demikian. Baik. Arnold, berdasarkan pantauan Anda di lokasi pengungsian, bagaimana kondisi para pengungsi saat ini? Apakah mereka sudah tercukupi kebutuhan logistiknya? Ya, memang pantauan kami saat ini para pengungsi masih mengeluhkan soal keterlambatan makanan karena jarak distribusi makanan ini juga agak jauh, dan juga karena pasokan makanan ini saat ini memang salah satu jalur untuk pasokan makanan untuk dari arah Kabupaten Sika ke Kabupaten Flores memang saat ini terganggu. Pasalnya ruas jalan Trans Flores Maumere Lantukan saat ini sudah dialihkan pasca erupsi dahsyat ini, dan untuk bantuan sendiri memang dialihkan untuk menggunakan jalur pantai utara. Demikian, Siska. Baik. Arnold, ini erupsi Gunung Lewotobi laki-laki masih terus terjadi dan sudah beberapa kali terjadi, bahkan terbaru tadi siang. Lalu bagaimana dampaknya untuk daerah Flores Timur dan juga daerah-daerah sekitarnya, Arnold? Ya, memang pasca erupsi hampir setiap hari ini memang hujan abu terus mengguyur dua kecamatan di wilayah Kabupaten Flores Timur, itu Kecamatan Gulang Gitang dan juga Ilebura, sedangkan 42 desa yang tersebar di 4 kecamatan di Kabupaten Sika juga berdampak terhadap abu vulkanik dari erupsi Gunung Leuwoto laki-laki ini. Dan akibatnya arus lalu lintas untuk pengguna jalan Trans Flores Maumere pun terganggu karena terganggu dengan jarak pandang akibat erupsi Gunung Leuwoto laki-laki ini. Baik, lalu bagaimana dengan fasilitas publik lainnya atau bandara atau mungkin sekolah, Arnold? Ya, memang saat ini memang sejak erupsi, memang saat ini sejumlah bandara di Pulau Flores ini memang saat ini sudah ditutup, di cancel penerbangan. Hanya satu bandara yang dibuka, yaitu Bandara Gewantana Kota Larantuka. Dan dari Maumere hingga sejumlah bandara dari Maumere hingga Labuan Bajo memang saat ini sudah ditutup, dan informasi yang kami himpun tadi salah satu bandara di Bima, Nusa Tenggara Barat juga di cancel penerbangan karena ruang udara terdampak abu vulkanik Gunung Leuwoto laki-laki. Demikian, Siska. Baik, jadi dampak erupsi Gunung Leuwoto laki-laki ini tidak hanya dialami oleh warga di sekitar Nusa Tenggara Timur, tapi juga sampai ke Bima, Nusa Tenggara Barat. Baik, terima kasih Arnold, jurnalis Tribun Flores, melaporkan langsung dari lokasi pengungsian Gunung Leuwoto laki-laki. Selamat bertugas kembali.
Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dikabarkan akan meninjau langsung lokasi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur NTT. Menurut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Marwarar Sirait dalam keterangan pers, pada Selasa 12 November di Jakarta, Wapres Gibran akan mengunjungi lokasi bencana selesai kunjungan kerja ke Makassar dan Toraja. Wapres Gibran sendiri sudah memimpin rapat di kantor BNPB bersama dengan jajaran Kabinet Merah Putih. Kepala BNPB Legend TNI Suharyanto mengungkapkan, Gibran meminta jajarannya untuk memastikan seluruh pelayanan kesehatan dan kebutuhan dasar korban erupsi dengan baik. Menurut Suharyanto, Gibran menginginkan agar lokasi pengungsian dibedakan berdasarkan kelompok umur, yakni umum, lansia, ibu hamil, dan menyusui, serta anak-anak. Tercatat ada 11.553 warga yang saat ini mengungsi di 8 titik pengungsian yang ada di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sika. Adapun Suharyanto sendiri sudah meninjau langsung lokasi pengungsian di Kabupaten Sika pada pekan lalu. Itu dibuat oleh UMKM yang ada di Indonesia, supaya kami juga selalu berusaha untuk memberdayakan UMKM, dan koordinasi berjalan dengan baik. Tadi Bapak Wapres juga berkenan dan akan turun ke lapangan. Beliau dari Makassar, Toraja, direncanakan akan dalam 2 hari ke depan akan ada di lokasi. 2 atau 3 hari ke depan ada di lokasi. Jadi saya pikir itu koordinasinya, dan diminta untuk di depan untuk mengkoordinir adalah Bapak Kepala BMKG, BNPB, dan itu sudah dilakukan dengan sangat baik oleh Bapak Kepala BNPB, dan kami semua satu koordinasi dengan baik. Kita rumah yang siap berapa Pak? 1.100 ya, keadaan baik ya, yang sudah ready dan akan segera jalan. Kira-kira 8 hari bisa sampai ya, atau 9 hari? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.